Jadi ini ceritanya sama dari pendengar Scary Things juga. Kejadiannya udah lama banget karena kebetulan cerita ini tuh kejadian sama nyokapnya si pendengar Scary Things ini. Dan nyokapnya ini gue samarin namanya jadi Echa ya. Jadi ini cerita Echa waktu masih SD di Jawa Barat. Waktu itu si Echa ini tuh bolos sekolah sama teman-temannya dan kakaknya. Terus mereka pergi ke kebun pisang punya orang tua temannya Echa. Udah tuh di sana mereka seharian berenang di sungai dekat kebun pisang itu. Sampai nggak kerasa kalau udah sore dan menjelang maghrib. Nah di situ kakaknya Echa tuh karena ngerasa udah sore, dia teriak lah buat ngajak pulang Echa sama teman-temannya. Di situ semuanya tuh langsung naik tuh ke daratan buat siap-siap pulang. Tapi Echa doang nih sendirian yang gak mau pulang. Dia tetap asik berenang, udah dipaksa-paksa sekalipun tetap masih kekeh tuh gak mau pulang. Akhirnya karena semuanya jadi kesel, Echa ditinggal sendirian tuh di sungai itu. Kayak setengah jam kemudian Echa denger azan maghrib. Akhirnya dia sadar sendiri. Terus pulanglah dia. Nah pas di jalan pulang, Echa tuh harus ngelewatin kebun pisang tadi. Dan kondisinya jalanan tuh sepi banget. Tapi di situ Echa tuh ngeliat ada nenek-nenek jalan sendirian ke arah yang sama. Disamperin langsung tuh sama Echa, biar bareng gitu maksudnya jalannya. Dia sapa, "Permisi nek, mau ikut jalan bareng ya?" Terus dijawab sama nenek itu, "Iya neng, ayo kalau mau bareng. Lagian nenek juga kenal sama Mak Abik." Nah si Mak Abik ini tuh tantenya si Echa. Akhirnya jalanlah mereka berdua di kebun sepi itu. Pas mau masuk ke jalan utama rumah, di sana tuh ada gubuk dari bambu gitu. Nah karena suasananya udah mulai gelap, si Echa ditawarin lah sama si nenek buat mampir dulu ke rumah gubuk itu. Yang ternyata rumah gubuk itu tuh rumahnya si nenek. Terus si nenek tuh ngomong, "Neng mampir dulu aja ke rumah nenek sambil ngeringin badan. Nanti juga dijemput sama Mak Abik ke rumah nenek. Bahaya kalau malam-malam jalan sendirian, nanti ada yang nyulik." Dan di sini ya karena si Echa juga masih kecil, dia iyain aja. Sekarang gue mau ceritain nih dari POV kakaknya Echa sama teman-temannya. Jadi waktu kakaknya Echa udah sampai rumah, pas banget tuh azan maghrib. Ditanyain lah sama orang tuanya, kenapa baru pulang maghrib, terus bajunya kenapa pada basah dan gak sama Echa pulangnya. Di situ kakaknya Echa tuh langsung jujur, terus bilang kalau ternyata dia tuh bolos sekolah, terus dia ke kebun dan berenang di sungai sampai sore sama Echa dan teman-temannya. Pas ngedenger itu, muka orang tuanya tuh panik banget, langsung lari buat nyamper ke sungai. Tapi pas sampai di sungai, Echa udah gak ada. Akhirnya balik lagi nih orang tuanya ke rumah. Ditunggu-tunggu jam 7, jam 8, jam 9, gak pulang-pulang juga tuh si Echa. Akhirnya orang tuanya tuh langsung ngabarin ke saudara-saudaranya sama tetangganya kalau anaknya tuh gak pulang-pulang. Di situ warga tuh langsung nyariin Echa, muterin semua desa buat manggil-manggil Echa. Sampai jam 12 malam pun si Echa tuh masih gak ketemu-temu juga. Nah waktu itu udah chaos banget nih kondisinya. Tapi responnya si Mak Abik, tantenya Echa, gak panik sama sekali. Terus tiba-tiba tantenya Echa nih masuk ke dapur, nyuci beras. Terus airnya itu tuh dia nyuruh ke orang tuanya Echa buat nyiramin ke depan rumahnya. Langsung tuh orang tuanya Echa nyiramin air si cucian beras ini ke depan rumah. Dan gak lama Muibi, di situ ada yang teriak minta tolong dari belakang rumah. Kayak warga gitulah yang berteriak. Dan setelah dicek, ternyata di bawah kandang ayam ada Echa lagi tiduran. Jadi Echa posisinya tuh bener-bener kayak kejepit gitu di kolong kandang ayam. Nah ini gue balik lagi ke POV-nya Echa ya. Jadi si Echa tuh setelah ditolongin sama warga, dia ditenangin tuh, dibersihin badannya sampai udah tenangan. Dan di situ dia cerita Moibi kalau dia tuh diajak ke rumah si nenek itu. Jadi pas dia sampai di rumah nenek, dia masuk ke sana, terus langsung disuruh ganti baju sambil dielapin tuh badannya Echa sama nenek itu. Abis itu ya kayak tuan rumah nyuguhin tamu aja, dikasih makan, dikasih minum, terus kasih jajanan juga. Ya namanya anak kecil diterima-terima aja kan tanpa mikir apa-apa. Dan pas udah selesai makan sama ngemil, Echa tuh rasanya kayak ngantuk banget gitu, gak ketahan. Akhirnya dia rebahan di lantai sambil dielus-elus sama si nenek itu. Terus gak lama si Echa ketiduran. Tapi pas Echa ketiduran, dia ngerasa kayak badannya tuh ketindihan sama kayu-kayu gitu. Dan pas dia buka mata, dia udah di bawah kandang ayam itu. Nah bisa jadi si nenek ini tuh adalah sosok wewe gombel yang menyerupai jadi nenek-nenek gitu loh, biar anak kecil tuh gak takut. Terus ada lagi nih Moibi, kejadian diculik wewe gombel sama temennya si Echa. Kita sebut aja namanya Umar ya.
Waktu itu si Umar tuh masih umur 8 tahun. Dia sama teman-temannya lagi main bola. Sebenarnya dia sendiri tuh gak suka main di lapangan itu, tapi karena ajakan teman-temannya, akhirnya ya udah dia ngalah. Waktu bola ditendang dan ngelewatin Umar, bolanya tuh ngarah ke arah pohon bambu. Terus langsung tuh di situ teman-temannya nyuruh Umar ngambil bolanya, karena itu posisinya udah banyak petir dan gak lama lagi tuh pasti hujan. Diburu-buruin lah tuh si Umar. Jadi sebenarnya alasan Umar nggak suka sama lapangan itu karena ada pohon-pohon bambu gitu, Moibi. Dia takut karena dia tuh suka ngedenger suara kayak sss, sss, dari pohon itu setiap lewat. Akhirnya diambil tuh sama Umar bolanya. Tapi pas dia lagi mau ngambil bolanya, Umar tuh jatuh. Saking dia tuh kaget ngedenger petir kan. Terus tiba-tiba si Umar ngeliat ada sosok besar hitam datang dari balik rimbunan pohon bambu. Rambutnya tuh kelihatan panjang, giginya bertaring, terus ada sayapnya kayak burung. Di situ Umar teriak kenceng, tapi sosok itu tuh kayak shh, shh. Dan dari situ Umar bener-bener gak inget apa-apa, kayak pingsan gitu. Terus sekitar jam 11 malam Umar kebangun di rumah kosong gelap. Tapi tuh ada yang aneh. Si Umar ngelihat badannya dia tuh lagi tiduran di lantai. Nah karena takut, Umar langsung cepet-cepet keluar lah dari rumah kosong itu. Dia langsung pulang ke rumahnya. Dan begitu sampai rumah, Umar manggil ibunya tuh sambil nangis. Tapi anehnya di situ ibunya tuh gak ngedengar suara Umar sama sekali. Akhirnya dia nyobalah manggil bapaknya, tapi tetap sama, si bapaknya tuh juga gak ngedenger Umar. Mereka juga gak ngeliat tuh Umar ada di dalam rumah. Terus Umar juga ngeliat tuh di situ ada kerumunan orang bawa senter gede. Terus bilang, lihat lagi tuh ke rumah kosong itu, coba periksa lagi deket sumur di bagian belakang. Lapangan udah diperiksa belum? Siapa tahu ada anaknya. Di situ Umar ngikutin warga-warga itu tuh lari ngikut masuk ke dalam rumah kosong yang emang deketan juga tuh sama rumahnya si Umar. Dia di situ masih ngeliat badannya tuh kaku di lantai, tapi anehnya nggak ada satupun tuh yang ngeliat badannya si Umar. Terus mereka akhirnya ngejauh ninggalin rumah kosong itu. Di situ Umar cuma bisa nangis-nangis sampai akhirnya dia ngeliat sosok lain. Ada sosok hewan, kakinya tuh 4, gede, dan ternyata itu tuh macan kuning. Nah macan kuning itu tuh adalah macan lodaya. Kata neneknya Umar yang pernah nyeritain ke dia, keluarga itu masih ada keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Terus udah tuh gak lama setelah macan kuningnya keluar, Umar tuh ngeliat neneknya. Di situ kepalanya Umar tuh diusap-usap sama neneknya. Terus neneknya tuh bilang kalau sebentar lagi dia bakal dibawa pulang. Dan gak lama neneknya tuh hilang, ninggalin Umar sama macan kuning itu. Nah 1 jam kemudian Moibi, Umar berhasil ditemuin di rumah kosong itu dalam keadaan lagi pingsan di lantai yang kotor. Padahal tuh di situ warga udah bolak-balik masuk ke rumah kosong itu, tapi gak ada sama sekali kan. Terus sekitar 7 jam lebih dinyatain hilang. Si neneknya ini tuh secara batin ngerasa kayak ada yang janggal nih sama kehilangannya si Umar. Akhirnya neneknya Umar ngelakuin ritual Rogo Sukmo. Dan makanya kan si Umar bisa ngeliat neneknya itu kan. Itu tuh si neneknya lagi Rogo Sukmo di situ. Terus nenek bilang rumah kosong itu tuh ada yang nutupin karena ada pengaruh unsur gaib dari makhluk halus yang energinya gede banget. Jadi katanya nenek tuh harus ngambil air dari sumur, terus dicampur sama garam kasar, diaduk di ember, terus disiramlah berkali-kali ke sekitar rumah kosong itu, biar orang-orang bisa ngelihat Umar. Anjir, berarti Wewe Gombela bisa kuat banget nyulik Umar, padahal Umar punya darah Prabu Siliwangi itu kan? Iya benar-benar, sampai bisa si Umar tuh dibikin gak kelihatan gitu badannya. Iya, dan gak cuman badannya doang yang dihilangin gitu atau disembunyiin, jiwanya si Umar juga bisa sampai lepas gitu kan? Iya benar-benar. Gue nggak tahu sih ya, tapi kayaknya ini memang benar-benar udah jadi urban legend atau ciri khasnya kalau Wewe Gombel tuh emang kayaknya tempat atau rumahnya tuh di pohon bambu. Tadi kan lu bilang gitu kan, Nat? Iya benar. Si Umar ini nggak suka dekat-dekat sama pohon bambu karena dia suka dengar-dengar suara, dan ternyata mungkin si Wewe Gombelnya di situ gitu. Iya. Cerita yang gue dapet juga kayak gitu. Jadi beberapa belas tahun yang lalu ada kampung di salah satu kelurahan di daerah Depok, Jawa Barat. Sempat heboh tuh di sana karena ada anak kecil yang hilang di hutan bambu di daerah situ. Ribet tuh di situ, warga-warga pada bawa barang-barang yang bisa dipukul biar ada suara-suara nyaring, biar rame gitu kan. Pokoknya emang warga-warga nyariin si anak ini yang dari tadi siang tuh hilang. Beberapa orang teriak-teriak manggil nama si bocah ini. Sekitar 20 orangan lah yang ikut masuk ke dalam hutan bambu yang gelap banget.
Nah, rombongan itu tuh dipimpin sama seorang bapak-bapak yang pakai baju koko putih, lengkap pakai sarung dan peci hitam. Nah, si orang ini tuh jalan paling depan, seakan kayak tugasnya dia tuh sebagai penunjuk jalan gitulah. Mulutnya nggak berhenti komat kamit sambil muter-muter tasbih. Kita sebut aja dia Pak Ustadz ya. Sisa rombongan yang lain ngekor lah di belakang si Pak Ustadz ini. Beberapa orang yang megang obor itu ada di depan, samping, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, biar ya kelihatan lah satu rombongan ini. Tunggu, tiba-tiba Pak Ustadz tuh berhenti. Dan yang lain juga pada ikutan berhenti kan. Yang tadinya riuh pada teriak-teriak segala macem, tiba-tiba jadi sunyi tuh. Kenapa Pak Ustadz? Salah satu orang nanya. Pak Ustadz nengok ke belakang, terus dia bilang, panggil Bu Minah. Dipanggil lah Bu Minah ini. Dari rombongan belakang ke depan. Bu Minah datang, dia nanya, kenapa Pak Ustadz? Ketemu kah anak saya? Dia bilang gitu. Dengan setengah panik dan ngarep anaknya yang lagi dicariin warga ini udah ketemu. Pak Ustadz bilang, insya Allah ibu tapi yang harus manggil anaknya sekarang. Ibu bawa mainan kesayangan anak ibu seperti yang saya udah kasih tahu sebelumnya kan? Ibu Minah ngangguk, dia ngasih tunjuk lah pistol mainan. Ini mainan kesukaannya Wahyu Pak Ustadz, gitu. Abis itu Pak Ustadz ngebisikin lah ke Bu Minah, ngasih tahu apa yang setelah ini harus Bu Minah lakuin buat nemuin si Wahyu, anaknya yang dari tadi dicariin tuh sama warga kampung. Abis dibisikin, Bu Minah bilang, emang saya bisa Pak Ustadz? Ya buat anak ibu harus bisa, kata Pak Ustadz gitu. Bu Minah ragu-ragu maju ke depan, ke arah hutan bambu yang udah ditunjuk sama si Pak Ustadz ini yang ada di depan mereka. Bismillah Bu, serahin semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sama kekuasaannya, kata Pak Ustadz gitu. Bu Minah lanjutlah, ngelangkah lagi sendirian ke depan, sekitar 20 langkah ke depan, ngedeketin pohon-pohon bambu yang diyakinin sama Pak Ustadz dan juga Bu Minah, anaknya dia dari situ. Bu Minah ingat, Pak Ustadz tadi juga bisik-bisik kalau jangan sekali-kali Bu Minah ini noleh ke belakang atau ke arah rombongannya lah, selalu ngadep depan aja. Sedangkan beberapa orang yang ada di rombongan itu ngerasa heran sama ya Bu Minah kok pergi sendirian ke depan gitu, ngapain jalan kaki. Adalah satu orang ibu-ibu nanya ke Pak Ustadz nih dari rombongan, kok Bu Minah jalan sendirian Pak Ustadz? Pak Ustadznya jawab, ibu akan tahu sendiri nanti jawabannya. Yang penting masing-masing bantu doa buat keselamatan Bu Minah dan anaknya. Dan ingat, kalau ada yang lari, waktu ngelihat ada sesuatu yang datang di depan Bu Minah nanti, saya nggak akan jamin nasibnya ya Bu. Kayak gitu. Ya muka si ibu-ibu ini langsung pucat lah. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia langsung mundur ke belakang, nyampein ke semua anggota rombongan itu Pak Ustadz ngomong apa. Kita balik ke Bu Minah ya. Jadi di saat dia lagi sendirian kayak gitu tuh, dia ngomong, Wahyu, anak ibu, sini pulang sama ibu nak. Wahyu, ini mainan kesayangan kamu nih nak. Yuk pulang sama ibu yuk, ibu kangen banget. Abis itu kedengeran suara srek gitu. Bu Minah kaget ada suara kayak gitu. Dia tegesin pandangannya ke beberapa batang pohon bambu yang ada di depan dia. Dan gak lama, batang-batang pohon bambunya tuh kelihatan kayak goyang gitu Nat, Moy. Kayak ada sesuatu yang turun dari atas batang-batang pohon itu. Bu Minah terus tuh manggil-manggilin anaknya sambil nunjukin pistol mainan kesukaan si Wahyu. Pak Ustadz juga dari jauh ngelihat keanehan itu tuh ngomong ke rombongan pelan-pelan yang ada di belakangnya dia. Diam, gak usah saling ngobrol. Lihat aja Bu Minahnya, doain aja, kata Pak Ustadz gitu. Tiba-tiba suasana jadi sunyi dan jangkrik-jangkrik yang tadinya kedengeran juga tiba-tiba diem, gak kedengeran. Suasana benar-benar hening di situ. Semua kelihatan kayak nunggu. Ini abis ini ada kejadian apa gitu. Tiba-tiba buk, kedengeran kayak ada suara benda atau suara orang jatuh gitu, kayak mendarat di atas tanah. Bu Minah yang tadinya emang lagi fokus berusaha nyari kayak dari mana tuh suaranya datang. Dia cari-cari di sekeliling dia. Ternyata Bu Minah ngeliat ada kayak dua bayangan gitu dari tempat yang dari tadi dia coba ngeliat di situ ada apa. Di antara batang-batang pohon bambu itu muncul dua bayangan orang, yang satu tinggi gede dan yang satu kecil. Bu Minah ngomong lagi, Wahyu, ini ibu nak, ini ibu. Dia manggil-manggil berharap ya emang si bayangan itu beneran anaknya dia. Tiba-tiba ada suara, ibu,
Dan itu suaranya Wahyu. Oke. Bu Mina kaget banget karena dia yakin tuh bener-bener suara anaknya. Dia hafal banget. Bu Mina udah mau nangis tuh di situ, tapi dia tahan. Yuk, ini ibu nak. Tiba-tiba Wahyu muncul dari balik pepohonan bambu itu. Dan Bu Mina refleks, pengen lari nyamperin dan langsung meluk anaknya. Cuman baru beberapa langkah, Bu Mina langsung berhenti. Karena dia ngeliat, gak cuman anaknya yang keluar dari pepohonan bambu itu, tapi ada sosok yang megangin tangannya Wahyu. Wah. Kayak orang tua yang lagi megangin tangan anaknya gitu, lagi jalan berdampingan gitu, kebayang ya. Pak Ustadz udah wanti-wanti dan sempat ngasih pesan ke Bu Mina kalau dia tuh harus nerima Wahyu, bukan nyamperin Wahyu. Jadi kayak gampangnya ya, dia tuh harus ngebiarin Wahyu yang datang ke dia, bukan malah sebaliknya. Karena hal itu kata Pak Ustadz bakal berakibat fatal buat anaknya si Wahyu. Bu Mina ngelemparin tuh pistol mainan itu ke deket Wahyu, ngelempar ke tanah gitu ya buat diambil. Dan dari jauh orang-orang pada ngeliatin tuh si Bu Mina. Tiba-tiba bayangan yang dari tadi megang tangan kirinya Wahyu itu nampakin diri Nat, Moy. Bu Mina kaget banget, dia nge-freeze. Dan dari jauh beberapa orang yang ada dalam rombongan itu juga ikutan kaget. Sebagian ada yang istighfar, bahkan ada yang nutup mata karena gak mau ngelihat sosok apa yang keluar dari pohon bambu itu. Pak Ustadz pun langsung siap-siap, ya lebih waspada, takut Bu Mina kenapa-napa. Ia megangin tangannya Wahyu. Keluar nih sosok ini. Itu sosok besar, rambutnya panjang banget Nat, Moy. Hidungnya cuman kesisa setengah bagian. Sisanya lagi tuh rongganya dipenuhin sama ulet. Mulutnya lebar, dipenuhin air liur dan baunya tuh busuk banget. Terus kelihatan gigi-giginya si sosok ini itu runcing-runcing dan kulitnya tuh kayak karet, berlipat-lipat karena keriput. Dan yang gak kalah aneh lagi, yang lu berdua udah pasti tahu, 2 buah dadanya si sosok ini tuh gede dan panjang, gantung hampir nyentuh tanah. Wewe Gombel ya? Betul. Dari bawah pusar sampai setengah betis itu tuh ketutup sama bulu panjang yang kasar-kasar gitu. Pelan-pelan makhluk ini yang tadinya ngegandeng Wahyu, ngangkat dan ngegendong Wahyu. Terus dia ngeliat anak yang baru beberapa jam bareng sama dia ini. Tatapannya tuh sendu gitu, bukan tatapan kayak sosok yang pengen nerekam mangsanya gitu ya. Kayak kelihatan ada kasih sayang yang tersirat di balik tatapan si Wewe Gombel atau Kalong Wewe, whatever you call it inilah, ke anak yang lagi dia gendong. Bu Mina pun yang awalnya panik, cemas, dan juga kaget, itu ya perlahan-lahan jadi kayak ngerasa aneh juga ngelihatnya. Pun Pak Ustadz yang dari jauh, yang tadinya udah mulai waspada gitu ya, itu jadi kayak, jadi kendor lagi, jadi kayak, mungkin kayaknya sosok ini juga bukan sosok yang berbahaya gitu loh. Dan baru kali ini Pak Ustadz tuh ngelihat ada sosok makhluk gaib yang perilakunya tuh kayak seorang ibu dan gak nyeremin lah, gak ada niatan buat melakukan hal buruk juga ke manusia. Si Pak Ustadz baru pertama kali ngeliat itu. Si Wahyu pun dengan polosnya malah nyentuh wajah nyeremin yang lagi gendong dia ini. Dan harusnya kayak kalau anak kecil kan, kalau misalnya ngelihat sosok yang nyeremin tuh dia ngeronta-ronta, ngejerit gitu kan. Tapi ini gak kayak gitu. Raut muka Wahyu tuh juga kayak ya polos-polos aja, biasa-biasa aja. Dan justru si sosok ini tuh raut mukanya kayak sedih gitu loh. Terus pelan-pelan si makhluk ini nurunin Wahyu ke tanah. Dan Bu Mina juga langsung ngomong, sini nak, ke ibu nak, kata Bu Mina. Dan perlahan-lahan Wahyu ngedeket ke ibunya. Bu Mina langsung meluk anaknya. Dan berkali-kali dia ngucap, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dan si makhluk Wewe Gombel ini masih kelihatan ngeliatin si Wahyu. Walaupun ya si Wahyu ini udah dipeluk sama nyokapnya gitu kan, sama ibu kandungnya sendiri. Beberapa saat kemudian makhluk Wewe Gombel ini tuh ngangkat telunjuk tangannya yang kukunya panjang dan hitam banget. Dan pistol mainan kesayangannya Wahyu yang tadinya ada di atas tanah itu pindah ke tangannya si makhluk ini. Dia ambil. Dan abis itu si makhluk ini natap Wahyu dan ibunya untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya makhluk ini terbang ke atas dan hilang. Wah gila. Berarti mungkin ya si sosok ini tuh pernah kehilangan anak gitu kali ya. Jadi dia kalau ngeliat anak kecil jadi kayak pengennya ini kayak anak gue gitu. Gue gak tahu sih latar belakang atau sejarahnya Wewe Gombel tuh gimana ya. Sampai akhirnya benar-benar nyulik-nyulik anak gitu kan. Gue gak tahu sih sejarahnya kayak gimana.
Tapi biasanya gue denger wewe gombel tuh kan kebanyakan ya, itu tuh ada di kampung-kampung gitu. Gue gak pernah denger nih ya, so far gue gak pernah denger wewe gombel tuh ada di kota-kota gitu. Oh, di kota-kota besar modern gitu ya. Heeh. Tapi satu hal yang kayaknya gue amini juga, salah satu kebudayaan kita yang kuat banget, setannya kuat banget itu tuh wewe gombel kayaknya.